Penipuan-penipuan yang modusnya tuh mereka lewat handphone ya, itu udah ditangkap. Ada 1 tahun yang lalu, ada 3 tahun yang lalu sudah ketangkap. Akan menimbulkan kerugian secara finansial. Waduh, Dan itu ada walaupun bisa, teknologi guys. seperti deepfake, di mana penipuan-penipuan bisa menggunakan foto-foto yang dicari di internet. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah ketemu lagi sama kita. Udah pas ya, kita nggak pakai kacamata, dan aku pikir nggak penting. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah ketemu lagi sama aku di channel Entertainment ya teman-teman. Nah ini apa namanya? Wah ini gila banget ini. Ini nggak sengaja kan tadi sambil browsing sambil kita ngerjain di sini ya. Kita buka laptop, kita sambil kerja. Apa namanya? Nggak sengaja itu kita ini lihat teman-teman. Kita ada berita, cuma ini kayak kalau nggak salah ini dari CNBC teman-teman ya. Ini dari CNBC, terus mana sih? Iya, ini beritanya baru 1 hari yang lalu, dan ini menggemarkan dunia banget ya teman-teman ya. Nanti aku bisa kasih linknya juga di situ. Judulnya itu waspada bahaya penipuan berbasis AI menggunakan deepfake. Gila. Nanti teman bisa masuk situ. Itu dari CNBC Indonesia. Cuma ini boleh di ini sih filenya boleh kita download terus kita re-upload. Sifatnya ini untuk edukasi teman-teman ya. Di manapun yang untuk bahasa Indonesia seperti ini berarti ya teman-teman yang bisa ngerti bahasa Indonesia, terus sama teman-teman di apa namanya khususnya di Nusantara. Nah, ada kata teman-teman pakai ini ya. Ada kata teman-teman datang di channel OK Entertainment ya teman-teman ya. Nah, ini kita lihat kayak gimana. Ini nggak panjang teman-teman, hanya 6 menit, tapi ini penting banget beritanya. Jadi ayo kita ikutin yuk. Oke ya, masuk ya. Aku taruh ini laptop depan ya, kamera taruh sebelah sini, jadi miring. Ya, sebentar teman-teman ya. Mana ya? Udah aku download. Ini. Ya. Waspada bahaya penipuan berbasis AI menggunakan deepfake. Wow, gila. Oh ya, kalau semuanya background kayak gini, berarti teman-teman tahu kita lagi di mana ya, di warung kopi gitu. Itu ada istri kelihatan kan di situ. Kita lagi di warung kopi teman-teman ya. Sebentar, tapi bukan warung kopinya. Yang penting ini apa namanya? Ini loh beritanya nih, bahaya penipuan berbasis AI gunakan deepfake. Kayak langsung masuk. Teknologi deepfake ini sudah tidak lagi semata menjadi hiburan, bahkan beberapa tahun terakhir sudah merugikan banyak pihak. Mungkin boleh dijelaskan kalau dari Vida sendiri melihat fenomena ini secara general terlebih dahulu seperti apa? Silakan Pak Niki. Mungkin yang pertama, dengan sekarang ada tren teknologi generative AI. Aku nggak kelihatan, aku nggak kedengeran teman-teman. Aku tak pakai headset dulu ya. Aku nggak kedengeran ini. Soalnya ini kan rame kan teman-teman ya. Di sini kan rame, jadi aku pakai headset dulu. Jadi headsetnya kita pakai biasa Bluetooth. Saya benar-benar aku nggak kedengeran. Saya tanya nyalakan dulu. Udah masuk nih. Tak ulang lagi aja ya. Tak ulang lagi ya. Bentar. 3, 2, 1. Teknologi deepfake ini sudah tidak lagi semata menjadi hiburan, bahkan beberapa tahun terakhir sudah merugikan banyak pihak. Mungkin boleh dijelaskan kalau dari Vida sendiri melihat fenomena ini secara general terlebih dahulu seperti apa? Silakan Pak Niki. Mungkin yang pertama, dengan sekarang ada tren teknologi generative AI atau Gen AI. Kita lihat tren deepfake-nya sudah meloncat secara pesat antara 2022 sampai 2023 sudah meloncat 1.540% di Asia Pasifik, dan di Indonesia pun 1.550%. Nah, itu angka-angka yang ini foundernya sendiri yang ngobrol ya. Typo, tapi itu angka yang asli sekarang. Nah, dulu mungkin teori-teori deepfake itu sesuatu teknologi
yang ada di lab, yang kita bisa 1540% masih pakai, grow up. kita bisa Pertumbuhannya masih lihat naik secara terus. manual, wah ini pasti Defect. penipuan. Ya. Tapi dengan Aku teknologi keep yang dulu ya, sekarang aku keep dulu, sudah aku keep canggih sekali. Dengan health tech pun kita bisa ngasih video. Oh iya, iya mas, siap-siap. Nah itu ya teman-teman ya, 1540% grow up in defect from 2022 to 2023 in APEC. Waspada defect penipuan identitas berbasis AI. Waduh, berarti ya. Nanti aku udah baca sedikit di situ. Nanti teman bisa lihat. Jadi mungkin wajah kita seperti ini ya. Wajahku gini. Nah, ternyata ketika ada kita ngobrol itu bisa ganti wajah orang lain. Terus itu dipakai untuk kejahatan penipuan. Bahaya banget sebenarnya ini ya. Yuk kita ulang lagi. Kita lanjut. Sehingga kita lanjut Foto ya. pun kita bisa membuat video. Sehingga ada banyak penipuan di mana ini kerugiannya pasti ada banyak Itu loh, kerugian teman-teman, ya. keuangan, Nah, kerugian itu ya. finansial di Ini mana ya. ada misalnya New pinjaman Chinese online yang video. belum Spark yang banyak concern masyarakat over atau AI. konsumen belum Nah, sadari itu, teman-teman, bahwa ya. data mereka dipakai. Dan itu atasnya ini ada kayak cowok tuh ya, teknologi. bawahnya cewek beneran. Nah, jadi bener kata si foundernya ini akan kalau disalahgunakan ini akan menimbulkan kerugian. Kalau digunakan salah gunakan atau mungkin digunakan di bidang yang negatif ya teman-teman, ini akan menimbulkan kerugian secara finansial. Memang bener ya, kenapa dipenipu maksudnya gitu kan, aku sayang sama kamu, kirim aku dulu duit biar aku bisa pergi ke kamu gitu. Nah, yuk lanjut lagi. Ayo. Lanjut temen, lanjut. Nah itu, tuh. Waduh, pemain sepak bola pun bisa, guys. Di mana penipuan-penipuan bisa menggunakan foto-foto yang penipuan dicari di identitas, internet untuk menjadi bahan Aduh. penipuan identitas untuk membuka dan menjalani beberapa transaksi keuangan. Nah ini sayang sekali karena banyak korban-korban yang dari sisi kerugian tersebut, sehingga ada yang kerugian-kerugian dari sisi masalah-masalah keamanan siber yang lebih sederhana juga. Ada masalah account takeover, ada masalah-masalah di mana ada penipuan dari phishing, dari smishing. Nah itu di mana kode-kode OTP sesederhana itu dicuri dan digunakan untuk mengakses rekening bank untuk di ujung-ujungnya sayang sekali ada banyak korban-korban di mana uang mereka di dalam satu rekening kesedot. Ya. Nah itu hal-hal yang kami dari sisi FIDA fokus Nah. untuk membangun teknologi Berarti gitu ya. khususnya teknologi Berarti AI bisa dibilang untuk melawan ini, AI juga racun dari lawan deepfake. racun gitu kan. Nah dan juga Iya, berarti ini teknologi-teknologi AI untuk melawan dari AI sisi itu sendiri. autentikasi untuk memastikan Untuk setiap unggul, ya. transaksi yang dijalankan Lanjut. bukan hanya pas mengunggah Oh, iya, rekening, iya, tapi siap. setelah itu pas ada setiap transaksi dijalankan dengan cara yang aman dan tetap nyaman. Oke, pertanyaan saya mungkin agak mundur sedikit. Mungkin untuk perspektif pemirsa CNBC Indonesia berkaitan dengan konsep deepfake ini sendiri. Rasanya kan itu tadi seperti Pak Niki bilang, balik lagi nampaknya sebenarnya teknologi generatif AI ini masih jauh dari masyarakat Indonesia, tapi sebenarnya sudah dekat. Mungkin boleh dijelaskan sebenarnya case atau real case seperti apa sih Pak Niki yang sering dialami atau yang terjadi di Indonesia terkait dengan deepfake yang akhirnya digunakan oleh orang-orang penjahat cyber untuk menyasar ke masyarakat Indonesia. Case-case seperti apa yang biasanya digunakan? Case realnya ada sampai yang benar-benar kita ada penipuan-penipuan yang ambil data-data yang sudah ada di internet, ada juga data foto-foto kita di social media dan lain-lain. Tapi ada juga yang lebih targeted ya. Jadinya ada beberapa misalnya fraudster yang menjalani peluangan untuk pekerjaan secara remote. Nah dari cerita tersebut mereka sebenarnya ambil data-data orangnya yang merasa wah saya dapat gaji yang luar biasa dari perusahaan ini, tapi itu perusahaan yang bukan asli ya, itu perusahaan yang fiktif. Nah di mana akhirnya data mereka, data pribadinya dipakai untuk pengambilan pinjaman online, ada pay later,
sehingga hanya diketahui di kemudian hari pas orang benernya ada beberapa kasus dia ambil loan dari bank lain dan baru ketemu, wah ini kredit skornya kenapa kena ya, dan kan ternyata ada beberapa transaksi yang telah terjadi tanpa mereka sadari sama sekali. Nah itu hal-hal yang sudah terjadi cukup sering, dan ini dulu mungkin dari sisi ancaman-ancaman siber lebih sederhana ya caranya, dengan mungkin pakai topeng fisik, tapi sekarang attack-attacknya pakai generative AI, di mana kalau misalnya semua transaksinya di-review ulang dan ada tim fraud yang bisa ngecek fotonya kelihatan asli. Nah dengan generative AI itu adalah sesuatu yang ancaman-ancaman yang real ya, yang hari-hari, yang dengan zaman sekarang itu sesuatu yang kami perlu mengatasi. Oke. Kembali lagi ke saya, menarik untuk saya ketahui begitu, mungkin dari Paniki, ini kan kita bicara soal VIDA, ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang cyber security. Tapi kita tahu pada saat ini di Indonesia sendiri sebenarnya penetrasi internet pun kita masih dalam tanda kutip berjuang untuk mendapatkan pemerataan akses internet di Indonesia. Menurut Paniki, sebenarnya yang harus terlebih dahulu menjadi concern mungkin dalam hal ini adalah pemerintah. Penetrasi internet dulu atau cyber security dulu? Ini kan seakan-akan seperti ayam dulu atau telur dulu begitu. Kalau menurut Paniki seperti apa? Ya saat ini kita lihat dari sisi ekonomi digital di Indonesia sudah cukup maju ya, cukup maju dari memang walaupun aksesnya masih perlu memperluas dan sampai akses keuangan perlu didorongin lagi. Betul. Tapi kita juga bisa lihat dari sisi super apps, dari sisi e-commerce dan lain-lain, penetrasinya sudah cukup besar ya. Di mana saat ini memang perlu kita cari seimbangan dengan keamanannya juga. Nah, saat ini kita juga sudah lihat ada cukup banyak inisiatif dari pemerintah untuk mendorong beberapa standar-standar keamanan siber dari sisi verifikasi identitasnya, identitas digital, autentikasi, dan cara-cara dan strategi untuk mencegah fraud. Nah, itu beberapa hal yang dari sisi masing-masing regulator di sektor keuangan sudah menjalani beberapa roadmap untuk bisa mengatasi dan mencegah risiko-risiko fraud tersebut. Aduh, iki salah kok kemarin diganggu terus iki. Yo. Penggangguan. Oke teman-teman. Aduh, itu tadi ya. Ini aku pindah lagi kamera City. Ternyata gitu teman-teman. Aduh, jadi bahaya banget ya teman-teman ya. Sangat bahaya sekali perihal apa tuh namanya? Perihal ya teknologi lagi-lagi ya. Sebenarnya teknologi itu bagus kalau semuanya kita gunakan di bidang-bidang atau mungkin di tempat-tempat yang menambah wawasan, menambah wawasan, terus memperluas wawasan kita, karena segala sesuatu itu dipermudah gitu ya, itu bagus banget. Tetapi kalau semuanya segala sesuatu teknologi itu digunakan atau jatuh di tangan orang yang salah, tanda kutip itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya jadi seperti ini. Jadi merusak pemahaman-pemahaman yang positif yang sebenarnya kita menambah wawasan, mencari wawasan dan lain untuk pengembangan yang lebih baik ke depan. Enggak, akhirnya jadinya malah digunakan untuk menipu, sehingga orang lain yang sifatnya dia tuh positive thinking akhirnya merasakan kerugian secara finansial. Nah, ini gila ini teman-teman, ini ada lagi seperti itu ya. Ini berita baru kemarin loh teman-teman ya, 1 hari yang lalu dari CNBC Indonesia. Wah, gila nih teman-teman. Jadi sekarang mau lebih pintar lagi. Kalau yang kemarin tuh tadi aku nggak sengaja tuh aku udah ngelihat penipuan modusnya lewat. Oh, ini aku udah selesai ini, aku lepas dulu ya. Ini udah selesai. Penipuan yang modusnya tuh mereka lewat handphone ya. Itu udah
udah ditangkap, ada 1 tahun yang lalu, ada 3 tahun yang lalu sudah ketangkap. Oh bagus lah gitu, berarti mungkin teman-teman yang sempat jadi korban itu si pelakunya udah ketangkep gitu. Ini ada lagi baru, dan ini cukup mengerikan ya. Mungkin kalau bagi teman-teman yang atau mungkin orang awam belum mengerti perihal AI itu seperti apa, fine, nggak apa-apa. Dia mungkin nanggap penipuan nggak seperti itu, penipuan ada bentuk fisiknya. Lah ini lain lagi, ini penipuan yang menggunakan wajah orang lain sehingga bisa mencuri identitas konsumen. Wah, ini gila nih. Warga ya. Ini gila teman-teman. Aduh, ada lagi seperti itu ya teman-teman ya. Lah ini kalau semuanya memang informasi-informasi seperti ini, aku membuat seperti ini untuk salah satu untuk mengedukasi teman-teman semua ya. Untuk mengedukasi teman-teman semua. Supaya kita ngerti, supaya kita itu lebih waspada. Nah, itu. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe channel kita di Oki Entertainment. Gitu dulu. Jangan lupa terus berkarya, terus waspada teman-teman ya. Aku sangat support untuk teman-teman yang sifatnya mau berkarya dan lain-lain ya, seperti itu. Aku sangat support. Kita doakan teman-teman yang dalam kondisi seperti ini mungkin sedang melewati sesuatu ya, kondisi mungkin ada yang ada yang sedang di bawah gitu. Semoga cepat bangkit. Oke ya, gitu. Oke gitu teman ya, gitu dulu ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.